Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dikaruniakan kesehatan dan keafiatan, sehingga kita semua bisa menjalankan tugas dan kewajibannya, terutama kalian semua yang menyimak video kali ini, yaitu kalian belajar dari rumah untuk materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kompetensi ekosistem, kompetensi dasar ekosistem, subkompetensi komponen abiotik. Baik anak-anak sekalian, kelas 10 OTKP 1 dan 2, kelas 10 BDPM, yang sangat saya banggakan, yang saya sangat cintai. Mengawali dari materi ini biar kalian fokus dan tetap semangat menyimak video pembelajaran ini. Kita awali dengan seperti biasa basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kalian tetap semangat belajar dari rumahnya. Jangan sampai mengeluh apalagi malas. Walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap fokus, konsentrasi dan semangat. Anak sekalian, kelas 10 OTKP 1 dan 2, kelas 10 BDPM yang sangat Bapak banggakan, pada materi komponen abiotik ini tujuannya kalian mempelajari materi komponen abiotik ini. Yang pertama, kalian memahami komponen ekosistem abiotik. Yang kedua, tujuannya kalian mampu menerapkan komponen ekosistem abiotik. Baik anak-anak sekalian, bahwa komponen abiotik secara istilah pengertiannya adalah komponen yang bukan makhluk hidup, baik itu berupa komponen fisika maupun kimia. Komponen abiotik merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Komponen abiotik ini menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen-komponen abiotik yang pertama adalah tanah, yang kedua air, yang ketiga udara, yang keempat suhu, yang kelima cahaya, dan yang keenam iklim. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan menguraikan atau menjelaskan komponen abiotik tadi yang Bapak sebutkan. Yang pertama adalah tanah. Tanah merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Kenapa? Karena tanah merupakan tempat hidup sebagian besar produsen, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Yang kedua, anak-anakku sekalian, yang sangat banggakan adalah air. Air
merupakan sumber kehidupan di muka bumi ini. Tanpa adanya air, maka tidak akan ada kehidupan. Air merupakan penyusun terbesar dari tubuh kita. Dan bukan hanya tubuh kita, tetapi organisme-organisme yang lainnya. Nah, air ini diperlukan untuk keperluan kehidupan. Karena air mengandung bahan-bahan mineral seperti ion natrium, kalsium, seng, dan lain sebagainya. Komponen abiotik yang ketiga, udara. Udara merupakan komponen abiotik yang berwujud gas. Kandungan udara yang terdiri atas berbagai macam gas. Gas penyusun udara yang terbesar adalah gas nitrogen. Kadar jumlahnya, jumlah kandungannya nitrogen di udara ini 78% dari seluruh jumlah udara. Selanjutnya gas penyusun udara yang kandungannya terbesar kedua setelah nitrogen adalah oksigen. Oksigen di dalam udara itu jumlah kandungannya sebesar 20%. Nah, sisanya itu ditempati oleh berbagai macam gas yang jumlahnya sedikit. Misalnya gas argon itu di udara hanya 0,03%. Selanjutnya yang keempat, komponen abiotik yang keempat adalah suhu. Suhu yaitu pengukuran derajat panasnya udara suatu tempat. Suhu rata-rata bumi berkisar 15 derajat Celcius. Nah, tapi suhu bumi yang 15 derajat Celcius kisarannya tadi ini bergantung pada garis lintang, ketinggian tempat, dan waktu pada tempat tersebut. Nah, ini diperkirakan suhu bumi berkisar pada 58 derajat Celcius sampai minus 88 derajat Celcius. Nah, secara umum suhu bumi tertinggi berada di sekitar garis khatulistiwa dan suhu bumi terendah berada di sekitar kutub bumi. Nah, setiap hari ini suhu bumi selalu berubah-ubah sesuai dengan lamanya sinar matahari yang menerangi bumi. Selanjutnya yang kelima, komponen abiotik, cahaya. Sumber cahaya utama di bumi kita ini ialah cahaya matahari. Cahaya matahari memiliki banyak kegunaan. Misalnya untuk fotosintesis tumbuhan berklorofil. Nah, selain untuk fotosintesis, cahaya matahari juga memberikan terang ketika di siang hari, menjaga suhu bumi, membantu proses metabolisme dalam tubuh kita, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya.
Yang terakhir, komponen abiotik yang terakhir, yang keenam adalah iklim. Iklim berbeda dengan suhu. Kenapa? Karena iklim merupakan rata-rata cuaca yang dicatat dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun pada tempat dan waktu tertentu. Ini apa pulang ya? Jadi iklim berbeda dari cuaca. Kenapa? Karena iklim ini merupakan rata-rata cuaca. Tetapi iklim suatu tempat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti atmosfer, kemudian hutan, daratan, es, dan biosfer. Nah, itu faktor yang mempengaruhi iklim. Nah, anak-anak sekalian, iklim juga terdiri dari beberapa jenis, bukan hanya satu. Jadi iklim ada beberapa jenis. Yang pertama iklim tropis, kemudian iklim subtropis, iklim temperata, iklim dingin, dan iklim kutub. Nah, itu penjelasan tentang komponen abiotik, yang kesimpulannya bahwa komponen abiotik itu terdiri dari 6 komponen. Komponen abiotik itu adalah komponen selain dari makhluk hidup. Komponen abiotik yang 6 tadi, yang pertama tanah, air, udara, suhu, cahaya, dan iklim. Nah, itu kesimpulannya anak-anak sekalian. Untuk tugasnya bisa kalian lihat di modul. Dan untuk menstimulasi kalian, coba kalian nanti mencari perbedaan-perbedaan dari komponen abiotik yang terakhir iklim tadi. Kan tadi iklim itu ada iklim tropis, subtropis, temperata, dingin, dan kutub. Coba kalian ya, biar kalian menggali pengetahuan lebih dalam, kalian cari perbedaan iklim-iklim yang tadi Bapak sebutkan. Jadi sambil kalian browsing-browsing, kalian googling, kalian cari perbedaan iklim yang tadi Bapak sampaikan. Nah, itu saja anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan untuk materi yang selanjutnya, di video yang selanjutnya kalian siapkan materi tentang interaksi antar komponen ekosistem. Kalian siapkan ya, pelajari dulu, kalian browsing, kalian googling, cari tentang materi interaksi antar komponen ekosistem untuk video berikutnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.